Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, pada pertemuan hari ini berkaitan dengan jurnalistik, kita akan membahas satu sesi tentang nilai berita, tentang apa itu berita dan apa itu nilai berita. Ya, saya berharap teman-teman bisa menyimak ini sampai akhir, karena nanti di ujung akan ada penugasan, dan penugasan itu akan dikumpul ke classroom tempat Bu Al, jadi nanti akan diperiksa di sana. Ya, jadi mohon ini diperhatikan. Sehari-hari saya yakin kita semua sering melihat berita, dan mungkin ada banyak minat kita, ada yang suka ke politik, ada yang suka ke olahraga, ada yang suka ke fashion, ada yang suka ke game dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita sudah mengetahui apa itu berita dan apa itu nilai berita? Itu yang akan kita coba highlight pada pertemuan kali ini. Jadi ada 3 pembahasan kita. Pertama, ada tentang apa itu berita, kemudian apa saja yang termasuk kategori nilai berita, dan kemudian tugasnya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Ini saya mohon maaf kalau ada foto cowoknya ya, yang saya pajang di sini ya. Oke, sekarang kita masuk kepada berita. Berita itu menurut Ras Siregar, ya. Berita menurut Ras Siregar itu adalah kejadian-kejadian yang diulang dengan menggunakan kata-kata. Jadi kalau berita itu bukanlah sesuatu yang bisa kita katakan dia seperti apa adanya, bukan begitu. Tapi dia kejadian yang diulang. Siapa yang mengulangnya? Wartawan. Ya, ibaratnya nih, teman-teman punya teman yang menyaksikan sebuah peristiwa, temannya itu bercerita kepada kita, kira-kira begitu. Jadi bukan seperti itu faktanya. Nah, sebagai anak Fakultas Dakwah dan Komunikasi, saya ingatkan kepada Anda semua, sebaiknya kita mulai hari ini bersikap skeptis terhadap berita. Apa itu skeptis? Kita meragukan semua berita sampai kita kemudian membuktikan bahwa berita itu benar adanya. Karena ada banyak informasi yang sekarang beredar di media sosial, di mana-mana, semuanya berbentuk berita. Tetapi apakah itu kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan? Belum tentu. Nah, jadi menurut Ras Siregar ini, berita itu kejadian yang diulang-ulang dengan menggunakan kata-kata, kadang-kadang ditambah dengan gambar, kadang-kadang ditambah dengan suara, atau berupa gambar saja. Berikutnya, Haris Sumadria, dia bilang bahwa berita itu adalah laporan tercepat mengenai ide dan fakta. Ya, mengenai ide dan fakta yang benar, menarik, dan penting bagi sebagian besar rakyat. Jadi bisa bentuknya itu di radio, bisa di surat kabar, bisa televisi, bisa internet. Ini sudah agak lebih berkembang definisinya, karena memasukkan internet. Ya, ini sudah tahun 2005, Sumadria mengarang buku namanya Bahasa Jurnalistik. Nah, kemudian ada misal si P. Chanley, dia bilang dalam bukunya Reporting, apa yang dia katakan adalah bahwa berita itu laporan tercepat mengenai fakta atau opini. Ini lebih mengedepankan soal aktual. Ya, jadi berita itu adalah sebuah laporan tercepat. Semakin cepat orang melaporkan sebuah berita, semakin beritanya akan bernilai. Sekarang Anda lihat misalnya kejadian 2 menit yang lalu jadi berita. Kejadian 5 menit yang lalu jadi berita. Semua media televisi berlomba-lomba menyiarkan apa yang tercepat bagi pemirsanya. Ya. Jadi berita itu kejadian yang berulang-ulang, memuat informasi tentang yang penting bagi publik, dan yang ketiga ini definisinya mengedepankan pada kecepatan. Jadi dari 3 definisi itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berita itu adalah sesuatu yang diulang oleh wartawan, kemudian memuat informasi tentang publik, dan kemudian tercepat dilaporkan. Maka itu masuklah dalam kategori berita. Sekarang kita masuk ke nilai berita. Apa sih nilai berita? Nilai berita itu bukan angka. Jadi bukan nilai 1 sampai 10 itu bukan nilai berita.
Nilai berita itu adalah derajat pentingnya sebuah berita. Dalam satu berita bisa terdapat beberapa nilai berita. Ya. Jadi nilai berita itu adalah derajat pentingnya sebuah berita. Dalam satu berita bisa terdapat beberapa nilai berita. Apa saja nilai berita dalam jurnalistik? Yang pertama itu ada yang disebut dengan importance. Penting. Pentingnya bagi siapa? Penting bagi publik. Jadi nilai berita yang paling tinggi, derajat berita yang paling tinggi itu adalah nilainya importance. Penting. Apa contoh berita yang penting? Berita tentang harga sembako, berita tentang kenaikan harga BBM, berita tentang bencana alam, COVID-19, itu masuk dalam kategori berita yang penting. Yang kedua, interesting. Apa artinya interesting? Menarik. Menarik di sini adalah mengedepankan sisi human interest. Human interest itu sisi kemanusiaan. Jadi kalau misalnya Anda membaca berita, Anda tertarik untuk Anda kemudian bisa sedih, bisa ketawa, bisa kemudian ingin membantu, maka itulah yang disebut dengan sisi human interest. Misalnya Anda saksikan ada anak seorang tukang becak tiba-tiba jadi sarjana dengan biaya sendiri, itu adalah sisi human interest. Yang ketiga ada prominence. Apa artinya prominence? Terkenal, populer. Ahmad Amin misalnya kehilangan 10 juta di kosnya misalnya, tidak jadi berita. Tapi Atta Halilintar kehilangan 1 koin jadi berita. Kenapa? Karena Atta Halilintar populer. Cristiano Ronaldo tidak mencetak gol dalam pertandingan di Liga Arab Saudi. Tapi anak manajemen dakwah semester 5 mencetak 10 gol. Tidak jadi berita. Karena tidak populer. Jadi kalau Anda ingin jadi berita, Anda harus populer dulu. Apapun perbuatan Anda, apapun aksi Anda, bahkan Anda diam sekalipun, ketika Anda populer, Anda akan jadi berita. Yang keempat ada proximity. Proximity ini artinya kedekatan. Kita orang Indonesia akan lebih suka membaca berita tsunami di Aceh ketimbang tsunami di Jepang. Betul nggak? Betul. Ya. Karena apa? Karena kita dekat sama Aceh. Kita orang Riau akan lebih suka baca berita tentang Riau. Dari Sumbar lebih suka baca berita Sumbar. Dari Bengkalis suka baca berita Bengkalis. Kenapa? Karena proximity, kita dekat dengan wilayah itu. Dan proximity itu nggak mesti kita tinggal di situ. Jadi misalnya orang Sunda tinggal di Riau, dia tertarik baca Riau Post yang membahas soal Jawa Barat. Jadi kita ini datang dari berbagai latar belakang budaya dan kita tertarik dengan itu disebut dengan proximity. Nah, berikutnya ada konflik. Jadi nilai berita berikutnya itu ada konflik. Ada orang kemudian berperang, itu berarti konflik. Ada orang perang antar suku, antar budaya, berarti konflik. Itu punya nilai berita. Kemudian yang keenam, unik. Kalau ada yang lubang hidungnya ke atas, berarti dia unik. Kalau ada ular berkaki 5, berarti dia unik. Unik itu berarti di luar dari kebiasaan. Berikutnya, achievement. Apa artinya achievement? Prestasi. Orang yang berprestasi, orang yang punya pencapaian, dia layak masuk berita. Jadi misalnya ada juara, ada medali emas, mendapatkan sesuatu, dia layak jadi berita. Yang berikutnya ada magnitude. Magnitude itu lebih kepada dampak yang besar ya. Jadi misalnya perang Rusia, Ukraina berdampak kepada ekonomi Indonesia, itu magnitude. Jadi dampak dari sebuah peristiwa itu apa? Itu magnitude. Kemudian yang ke-9 ada aktual. Aktual itu artinya terkini. Jadi semakin berita itu aktual, semakin dia punya nilai berita. Nah makanya sekarang kenapa media online itu hadir,
bahkan ada yang live streaming bisa kita saksikan saat itu juga, itu adalah bagian dari aktualitas. Kemudian ada disaster. Apa artinya disaster? Bencana. Ya, bencana apa saja? Banjir, gempa bumi, tanah longsor, COVID-19 itu termasuk dalam kategori bencana. Maka apapun bencana layak masuk berita. Kemudian innovation. Apa artinya? Penemuan baru. Jadi kalau ada temuan baru, kayak misalnya Gojek, gitu kan temuan baru ya. Orang dulu naik Gojek mesti ke pangkalan, sekarang bisa dipesan, itu kan temuan baru. Maka itu layak menjadi berita. Berikutnya ada seks. Apa itu artinya seks? Seks ini maksudnya kesetaraan gender. Kalau ada misalnya berita-berita tentang kekerasan dalam rumah tangga, itu masuk kategorinya di sini. Kalau ada pelecehan seksual itu masuk kategorinya di sini. Jadi ini yang dimaksud dengan beberapa nilai berita. Ingat bahwa kita nggak mesti menjadi pekerja media untuk belajar jurnalistik. Kita belajar jurnalistik karena kita penikmat media. Kita ini adalah pembaca media, kita penonton media, dan kita berhak menilai media. Kegiatan menilai media itu termasuk dalam kegiatan jurnalistik. Coba kita lihat contohnya nih. Ini nilai beritanya apa? Pak SBY menyampaikan tentang Gunung Kelut meletus di istana. Apa nilai beritanya? Ingat, dalam satu berita bisa mengandung beberapa nilai berita. Disaster apa lagi? Prominence, ya, betul. Jadi ini ada berapa nilai? Ada penting, ada populer, ada kemudian disaster. Dan kalau itu misalnya ada waktunya, mungkin bisa ditambahkan aktual. Jadi satu berita bisa mengandung beberapa nilai berita. Kalau ini bagaimana? Apa nilai beritanya? Pak SBY menyanyikan lagu judulnya Malam Sunyi di Cipaganti. Ini nilai beritanya interesting. Dia seorang presiden, dia juga butuh hiburan. Dia melakukan pekerjaan di luar presidennya. Lalu kemudian dia menciptakan lagu nih, Malam Sunyi di Cipaganti. Kalau ini, Anda kenal nggak orang ini nih? Kalau di sini Anda kenal nggak? Ini kayaknya nggak kenal ya. Ini namanya Andi Alfian Malaranggeng. Dia dulu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Kalau di sebelah ini Anda kenal ya? Nah, jadi orang-orang seperti ini kalau masuk berita, itu nama nilai beritanya ini, prominence. Kalau ini, apa nilai beritanya nih? Ya ini. Ya. Ini bisa disaster, ini bisa proximity. Kalau ditambah lagi dengan aktual, dia tambah aktual. Kalau ada pernyataan dari orang terkenal, dia ditambah lagi nilai ini. Jadi yang perlu kita ingat, dalam satu berita bisa mengandung beberapa nilai. Ya. Baik, sampai di situ ada pertanyaan? Ya, silakan. Jadi dari yang telah Bapak jelaskan tadi kan ada nilai berita itu ada 12 poin penting. Nah, Ya. jadi pertanyaan saya itu bagaimana pendapat Bapak tentang informasi ataupun berita yang berita itu tidak penting akhirnya, tetapi views-nya itu lebih banyak daripada berita yang penting. Ya. Apakah itu termasuk dari ketertarikan publik? Iya. Menurut sebuah survei, berita entertainment di Indonesia itu durasinya sampai 17 jam sehari. Ya, dari berbagai media. Jadi dan penikmatnya itu sampai jutaan dalam satu hari. Jadi ratingnya entertainment itu lebih tinggi daripada ratingnya berita politik dan ekonomi. Padahal sebenarnya itu yang lebih penting bagi publik. Artinya apa? Artinya memang negara kita itu suka dengan jurnalisme gosip. Dan makanya kita belajar, kita kuliah, itu sedikit berbeda sebenarnya dengan masyarakat umum. Jadi dari belajar seperti ini, kita bisa memahami mana sebenarnya yang penting bagi publik, mana yang tidak. Nah, tugas kita adalah mendeklar dan mengkampanyekan kepada publik bahwa inilah
berita yang sebaiknya dikonsumsi, inilah yang tidak layak untuk dikonsumsi. Coba Anda perhatikan Lambe Turah. Ada ya, tahu ya Lambe Turah ya? Lambe Turah itu sekali posting berapa komentarnya? Ribuan. Tapi apakah komentar itu menambah, postingan Lambe Turah itu menambah kemudian input bagi diri kita, informasi yang baik? Kan belum tentu. Isinya kan mengungkapkan kejelekan, keburukan, aib, kan itu aja isinya semua. Maka melalui pembelajaran ini, kita sebaiknya dengan belajar nilai berita, sebagai penikmat media, kita kemudian semakin tahu, oh ternyata dari apa yang saya nikmati selama ini, itu ternyata nilai beritanya lebih banyak yang mana. Jadi sebaiknya berimbang informasi yang kita dapatkan. Oke, saya kira itu. Ada yang lain? Ya. Ini persoalan di berita ini kan masih banyak hoax juga ya Pak. Jadi persoalan pertama itu hoax ini kan terjadi selain informasi yang salah, informasi yang salah dicerna oleh publik, juga hoax ini terjadi karena ini framing dan clickbait dari media yang mempublikasi sebuah berita. Yeah. Jadi itu gimana kedepannya Pak? Jadi bagaimana seharusnya kode etik jurnalistik itu dia fokus supaya publik dalam konsumsi berita itu lebih jeli lagi Pak. Oke. Kode etik jurnalistik itu jelas melarang, melarang yang namanya berita hoax. Hoax itu kita harus membedakan antara hoax dengan berita palsu ya. Kalau hoax itu dia membesar-besarkan sebuah fakta. Kalau berita palsu, beritanya itu peristiwanya memang tidak ada sama sekali. Jadi diadakan, nah itu bedanya. Nah itu bedanya. Jadi hoax dengan fake news itu berbeda. Ya, berita palsu dengan hoax itu berbeda. Nah, tapi orang Indonesia percaya sama yang begitu karena begitu lihat judul, dia suka, dia share. Dia nggak baca dulu nih beritanya. Teman-teman bisa melakukan itu melalui cek fakta. Untuk mengetahui apakah sebuah berita ini benar apa tidak benar. Ya, ada nama situsnya cekfakta.com. Silakan nanti dicari di internet dan Anda bisa lihat apakah informasi yang Anda terima sudah benar atau masih perlu diluruskan. Itu kira-kira. Sekali lagi bahwa jurnalistik bukan perkara pekerja media saja, tapi juga perkara kita sebagai penikmat media, dan kita berhak menilai media, kita berhak menilai berita. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.